Namaku Rani. Aku adalah siswi kelas 11 di sebuah SMA negeri di kota kecil Jawa Tengah. Sekilas, hidupku mungkin tampak seperti remaja biasa. Berangkat sekolah pagi-pagi, tertawa bersama teman-teman, mengerjakan tugas, dan bermimpi besar tentang masa depan. Tapi di balik semua tawa itu, ada kenyataan pahit yang setiap hari harus aku jalani. Kenyataan bahwa aku hidup hanya berdua dengan ibu, dalam keadaan serba pas-pasan. Ayahku sudah meninggal sejak aku duduk di bangku kelas 6 SD, karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak saat itu, hidup kami berubah drastis. Sebelum ayah meninggal, hidup kami memang tidak mewah, tapi cukup untuk makan 3 kali sehari, punya rumah kecil sederhana, dan sedikit tabungan. Setelah ayah tiada, semua beban keluarga jatuh ke pundak ibu. Ia hanya lulusan SMP, dan satu-satunya pekerjaan yang ia kuasai hanyalah berjualan gorengan di depan rumah. Setiap hari, sejak subuh, ibu bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan, menggoreng tahu, tempe, pisang, dan risol. Tangannya cekatan, wajahnya lelah tapi tegar. Aku sering melihat matanya sembab di pagi hari, seolah ia menangis dalam diam setiap malam. Aku tumbuh menjadi anak yang terbiasa menghemat, tidak pernah meminta lebih. Seragam sekolahku sudah pudar warnanya. Sepatu sekolahku bolong di bagian ujung, tapi aku tetap memakainya setiap hari. Aku tahu ibu tidak cukup uang untuk membeli yang baru. Kalau aku ingin jajan, aku harus menahan diri. Kadang teman-temanku mengajakku makan di kantin, tapi aku pura-pura sibuk atau bilang sedang diet. Padahal sebenarnya aku hanya tidak punya uang. Aku tidak ingin membuat ibu merasa bersalah karena tidak bisa memberi lebih. Walau hidup kami sederhana, satu hal yang membuatku kuat adalah kasih sayang ibu. Ibu selalu berkata, "Rani, kamu harus sekolah tinggi, jangan kayak ibu. Kamu harus punya hidup yang lebih baik dari ibu." Kata-kata itu selalu aku ingat. Setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu membayangkan wajah ibu yang berjuang sendirian. Aku belajar sekeras mungkin, berharap suatu hari aku bisa kuliah dan membahagiakan ibu. Itulah mimpiku. Namun, semua mulai berubah ketika pandemi melanda. Orang-orang berhenti jajan, warung gorengan ibu makin sepi, pendapatan kami turun drastis. Awalnya ibu masih bisa bertahan dengan sedikit tabungan peninggalan ayah. Tapi lama-kelamaan, uang itu habis juga. Aku masih ingat malam pertama kami benar-benar tidak punya uang sama sekali. Ibu hanya menatap kosong panci dapur yang kosong. Malam itu kami hanya makan nasi dengan garam. Aku berpura-pura kenyang, padahal perutku keroncongan. Aku tidak ingin menambah beban pikiran ibu. Beberapa bulan berikutnya menjadi masa terberat. Ibu mulai stres. Ia tidak lagi ceria seperti dulu. Wajahnya selalu murung, matanya kosong, dan kadang ia melamun lama di depan warung yang sepi pembeli. Pernah suatu malam, aku mendengar ibu menangis di kamar. Ia berpikir aku sudah tidur. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, suaranya pelan, penuh sesak. "Ya Allah, bagaimana aku membesarkan anakku kalau begini terus?" Suara itu menusuk hatiku. Aku ingin memeluknya, tapi saat itu aku hanya bisa terdiam di balik pintu, menangis dalam diam. Sejak saat itu, ibu mulai berubah. Ia tidak lagi sering mengajakku bercerita. Ia lebih sering keluar rumah dan pulang larut malam. Katanya mencari peluang usaha, tapi aku tahu ada sesuatu yang tidak diceritakannya. Warung gorengan yang dulu menjadi satu-satunya tumpuan hidup, sekarang sudah jarang dibuka. Aku mulai khawatir, tapi aku tidak berani bertanya terlalu banyak karena setiap kali aku menyinggung soal uang atau pekerjaan, wajah ibu langsung tegang dan suaranya meninggi. Aku mulai merasakan ada jarak antara aku dan ibu. Setiap kali aku pulang sekolah, rumah terasa semakin sepi. Kadang ibu belum pulang,
Kadang ia pulang tapi langsung masuk kamar dan tidak bicara apa-apa. Padahal dulu kami sering makan malam bersama sambil bercerita tentang hari-hariku di sekolah. Aku rindu masa itu. Aku rindu ibu yang dulu. Situasi di sekolah pun tidak mudah bagiku. Banyak teman sekelasku mulai memikirkan masa depan. Kuliah di universitas ternama, ikut bimbingan belajar, les bahasa asing dan sebagainya. Sedangkan aku bahkan tidak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan sekolah tahun depan. Biaya SPP sering telat aku bayar. Aku sering dipanggil ke ruang tata usaha untuk mengingatkan tunggakan. Setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa menunduk malu. Aku tahu ibu pasti sedang pusing memikirkan uang itu. Aku masih ingat satu hari ketika aku pulang sekolah dan mendapati ibu duduk di ruang tamu, matanya merah, dan di depannya ada 2 orang laki-laki asing. Mereka berpakaian rapi, seperti pengusaha. Aku sempat heran, tapi ibu hanya bilang mereka teman lama yang datang menawari kerjasama bisnis. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang terasa aneh dalam cara ibu bicara sore itu. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sejak kedatangan 2 pria itu, ibu semakin sering keluar rumah. Kadang ia berdandan lebih rapi dari biasanya. Aku sempat berpikir mungkin ibu dapat pekerjaan baru. Aku merasa sedikit lega, tapi di sisi lain aku juga gelisah karena ibu tidak mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Ia hanya berkata, "Kamu fokus belajar saja, Rani. Semua ini ibu lakukan untuk masa depanmu." Waktu terus berjalan dan beban hidup kami semakin berat. Aku sempat berpikir untuk berhenti sekolah dan mencari kerja paruh waktu. Aku tahu ibu tidak akan setuju, tapi aku juga tidak tega melihatnya terus seperti itu. Aku ingin membantu, walaupun sedikit, tapi di lubuk hati terdalam, aku masih punya harapan bahwa keadaan akan membaik. Bahwa kami bisa melewati ini bersama, seperti dulu. Malam demi malam aku mulai sulit tidur. Aku terlalu banyak memikirkan masa depan. Aku bertanya-tanya, apakah mimpiku untuk kuliah hanyalah mimpi kosong? Apakah aku akan selamanya hidup dalam kemiskinan ini? Dan yang paling membuatku takut, aku merasa ibu mulai kehilangan arah. Ia tidak lagi berbicara tentang masa depan cerah. Ia hanya berbicara tentang bagaimana cara bertahan hidup hari ini. Dan ternyata, perasaan takutku bukan tanpa alasan. Aku tidak tahu bahwa di balik semua keheningan itu, ibu sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terfikirkan olehku. Hari itu hujan turun sejak sore. Udara begitu dingin, dan suara rintiknya terdengar jelas dari atap seng rumah kami. Aku baru saja pulang sekolah, sepatuku basah kuyup, rambutku lepek. Biasanya saat aku membuka pintu rumah, ibu menyambutku dengan senyum meski letih. Tapi sore itu berbeda. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah serius, tatapannya kosong, dan secangkir kopi hitam yang sudah dingin di atas meja kayu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Rani, duduk sini. Ibu mau bicara," katanya pelang tapi tegas. Nada suaranya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Entah kenapa aku merasa gugup. Aku duduk perlahan di kursi di depannya. Masih mengenakan seragam basah dan tas sekolah yang berat. Ibu menatapku cukup lama, seakan sedang mencari keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang besar. "Ada apa, Bu?" tanyaku dengan suara kecil. Ibu menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Ibu sudah tidak sanggup lagi hidup seperti ini, Nak. Kita terlalu lama bertahan dalam kesulitan. Ibu nggak mau lihat kamu terus susah, nggak punya masa depan. Ibu ingin kamu hidup lebih baik." Aku mengangguk kecil, berusaha memahami arah bicaranya. Tapi tiba-tiba kalimat berikutnya menghantamku seperti petir. "Ibu dapat tawaran. Dari seorang pria,
Dia orang kaya, punya usaha besar. Dia mau bantu kita. Tapi dengan satu syarat, kamu menikah dengannya. Seketika tubuhku kaku. Jantungku berhenti berdetak beberapa detik. Aku menatap ibu, berharap itu hanya candaan atau mimpi buruk yang bisa segera aku bangun. Tapi wajah ibu serius. Matanya tidak sedang bercanda. Bu, apa maksudnya menikah? Aku kan masih sekolah. Jawabku terbata-bata. Ibu tahu. Tapi ini satu-satunya jalan, Rani. Pria itu orang baik. Katanya dia akan bantu lunasi semua utang kita, kasih kamu kehidupan yang lebih layak, bahkan bantu biaya sekolahmu nanti. Ibu nggak mau kamu hidup sengsara seperti ibu. Ini demi masa depanmu, nak. Aku terdiam. Kepalaku penuh dengan suara yang bertabrakan. Demi masa depanku? Bagaimana mungkin menikah dengan orang asing, pria dewasa, yang bahkan tidak aku kenal, bisa disebut masa depan yang lebih baik? Aku masih SMA. Aku punya mimpi. Aku punya cita-cita. Aku ingin kuliah, bekerja, membahagiakan ibu. Bukan menikah dengan seseorang hanya demi uang. Bu, aku nggak mau. Aku nggak kenal dia. Aku belum siap menikah. Aku masih sekolah. Ibu langsung berubah ekspresi. Tatapannya tajam, suaranya meninggi. Rani, kamu pikir ibu mau? Kamu pikir ibu nggak sedih ambil keputusan ini? Tapi kamu lihat sendiri, kita udah nggak punya apa-apa. Ibu nggak bisa bayar utang warung. Uang sekolahmu juga telat. Kalau terus begini, kamu bahkan nggak akan bisa lulus. Aku meremas ujung rok seragamku. Air mataku mulai menggenang. Ibu melanjutkan dengan suara parau. Ibu sudah capek, Rani. Capek miskin, capek dihina orang. Selama ini kita selalu jadi bahan kasihan. Ibu nggak mau lihat kamu terus susah seperti ini. Kalau kamu menikah dengan pria itu, hidupmu akan berubah. Kamu akan tinggal di rumah besar, pakai baju bagus, nggak perlu lagi khawatir tentang uang. Aku merasa seolah seluruh dunia menekan dadaku. Uang, selalu tentang uang. Uang yang awalnya hanya alat untuk hidup, sekarang seperti monster yang mencuri masa depanku. Aku tahu, ibu sudah lelah, tapi aku tidak pernah menyangka ia akan memilih jalan ini. Jalan yang menjual masa depan anaknya sendiri. Beberapa hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Setiap malam, ibu membicarakan pernikahan itu seakan-akan semua sudah pasti. Ia mulai mengatur jadwal pertemuan dengan pria itu, membicarakan pesta sederhana, bahkan mulai membayangkan kehidupanku setelah menikah. Aku hanya bisa mendengarkan dengan mata kosong. Aku mencoba membujuk ibu, berbicara dari hati ke hati. Bu, tolong jangan paksa aku. Aku janji, aku akan cari cara bantu ibu. Aku akan kerja paruh waktu sepulang sekolah. Kita bisa lewati ini bersama, Bu, seperti dulu. Tapi ibu hanya menggeleng lemah. Kamu nggak tahu, Rani, utang kita banyak. Kamu masih terlalu muda untuk tanggung semua ini. Ini kesempatan satu-satunya. Ibu nggak mau kamu sengsara. Aku menangis malam itu. Bukan sekedar menangis sedih, tapi menangis dari lubuk hati terdalam. Rasanya seperti semua mimpiku direnggut paksa. Seolah masa depan yang selama ini kuimpikan, kuliah, kerja, membahagiakan ibu, tiba-tiba hancur begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku bertemu langsung dengan pria itu. Namanya Pak H, berusia sekitar 45 tahun. Usianya lebih tua dari ibu. Perutnya buncit, jari-jarinya dipenuhi cincin emas, dan tatapan matanya membuatku tidak nyaman. Ia menatapku seperti barang dagangan, bukan manusia. Ia tertawa kecil dan berkata, "Kamu cantik, Nak. Kalau ikut saya, kamu nggak akan kekurangan apapun." Aku ingin muntah mendengarnya. Aku ingin lari. Tapi ibu hanya tersenyum kaku di sampingku. "Rani anak baik, Pak," kata ibu dengan suara lirih. "Dia penurut." "Penurut? Aku bukan boneka. Aku anaknya." Tapi saat itu, aku tidak bisa berkata apapun. Seakan suaraku hilang. Malam itu, aku menangis lagi, lebih parah dari sebelumnya. Aku menatap langit-langit kamar sambil menahan suara agar ibu tidak mendengar.
Aku bertanya pada Tuhan, kenapa hidupku harus begini? Kenapa aku harus jadi korban kesulitan hidup? Kenapa ibu yang dulu jadi pelindungku, kini justru menyeretku ke dalam ketidakpastian? Besoknya, aku mulai bersikap dingin di rumah. Aku jarang bicara dengan ibu. Setiap kali topik pernikahan itu muncul, aku hanya diam. Aku tidak tahu harus melawan dengan cara apa. Aku hanya anak SMA biasa, tidak punya uang, tidak punya kekuatan hukum. Semuanya seperti jalan buntu. Di sekolah pun aku tidak bisa fokus. Nilai-nilaiku menurun, guru-guru mulai memperhatikan perubahan sikapku. Teman dekatku Sinta beberapa kali bertanya, "Ran, kamu kenapa sih akhir-akhir ini murung terus?" Tapi aku hanya tersenyum dan bilang, aku baik-baik saja. Padahal di dalam, aku hancur. Semakin dekat hari pertemuan keluarga, semakin aku merasa terjebak. Aku seperti burung dalam sangkar, yang sayapnya patah sebelum sempat terbang. Setiap kali aku melihat wajah ibu, hatiku perih. Aku tahu ia melakukan ini karena keputusasaan, tapi aku juga tahu, ini salah. Dan di titik itulah, aku mulai sadar. Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus mencari jalan keluar. Tapi bagaimana? Aku hanya gadis kecil di tengah dunia yang kejam. Hari itu adalah hari yang paling aku takuti. Hari yang selama ini coba kuabaikan, kuanggap hanya ancaman yang tak akan jadi nyata. Tapi ternyata, semua berjalan persis seperti mimpi buruk yang pelan-pelan menjadi kenyataan. Sejak pagi, ibu sudah sibuk di dapur dan kamar, menyiapkan baju kebaya sederhana berwarna gading. Baju itu dulu pernah dipakai ibu saat menghadiri pernikahan tetangga. Tapi hari ini, baju itu dipersiapkan untukku. Bukan untuk pesta ulang tahun, bukan untuk acara sekolah, melainkan untuk pertunanganku dengan pria yang sama sekali tidak aku cintai. Aku duduk di depan cermin dengan tatapan kosong. Rambutku disisir rapi oleh tetangga sebelah yang diminta membantu ibu. Bedak tipis menutupi wajahku, bibirku dioleskan lipstik merah muda, dan pipiku diberi blas tipis agar terlihat segar. Tapi bagiku, riasan itu tidak membuatku cantik. Itu seperti topeng. Topeng untuk menutupi luka batin yang tak bisa dilihat siapapun. "Rani, kamu cantik sekali hari ini," kata ibu dengan suara pelan sambil merapikan ujung kebayaku. Aku hanya diam. Tatapan mataku tak bergerak sedikit pun. Ibu memaksakan senyum, tapi aku tahu dari matanya, senyum itu palsu. Ia mencoba terlihat kuat, padahal hatinya mungkin juga berantakan. Tapi bedanya, aku tidak punya pilihan. Aku yang harus mengorbankan masa depanku. Ketika jam dinding menunjuk pukul 2 siang, suara deru mobil terdengar dari luar rumah. Suara itu membuat dadaku sesak. "Dia sudah datang," kata ibu lirih. Beberapa saudara jauh yang datang sejak pagi langsung beranjak ke halaman depan, menyambut dengan wajah penuh senyum dan sapaan hangat. Seakan-akan ini hari bahagia. Padahal bagiku, ini adalah hari paling gelap dalam hidupku. Pria itu turun dari mobil hitam mewah. Pak H. Pria berumur 45 tahun itu mengenakan batik mahal, cincin emas mengkilap di jari-jarinya. Tatapannya menyapu seluruh rumah, lalu berhenti di wajahku. Aku menggigil. Tatapannya membuat kulitku merinding. Ia senyum lebar. Tapi bagiku, itu bukan senyum. Itu seperti senyum serigala yang siap memangsa domba kecil. Acara pertunangan pun dimulai. Ruang tamu yang sempit penuh dengan suara tawa keluarga, suara piring beradu, dan obrolan basa-basi. Semua terlihat normal dari luar. Tapi di dalam diriku, badai besar sedang bergemuruh. Aku duduk di kursi pelaminan kecil yang disiapkan seadanya, dengan kebaya ketat dan tangan yang dingin.
Ibu duduk di sampingku. Di depanku, pria itu duduk sambil sesekali melemparkan tatapan yang membuatku ingin lari jauh. Seorang ustadz yang diminta keluarga untuk memimpin doa mulai berbicara. Ia berbicara tentang jodoh, tentang keikhlasan, tentang rezeki yang menyatukan dua keluarga. Kata-kata itu terdengar hampa di telingaku. Aku tidak mendengarnya. Aku hanya mendengar suara detak jantungku sendiri yang berdentum keras. Dalam hati aku berteriak, "Tolong aku nggak mau ini. Aku masih SMA. Aku ingin sekolah. Aku ingin hidup." Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Seakan seluruh tenagaku terhisap. Saat cincin pertunangan diserahkan, tangan Pak H menggenggam tanganku. Kulitnya kasar, tebal dan berat. Jari-jarinya besar dan dingin. Aku gemetar. Sakit di dadaku semakin parah. Ibu menepuk pundakku pelan, seakan menyuruhku menerima. Aku hanya bisa menunduk. Dalam hati aku menangis sejadi-jadinya. Semua orang tertawa bahagia. Semua orang mengucap selamat. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar melihatku. Tidak ada yang melihat seorang gadis 17 tahun yang dipaksa merelakan masa depannya demi uang. Setelah acara usai, tamu-tamu mulai pulang. Sisa piring dan gelas berantakan di meja. Ibu sibuk membereskan sisa makanan bersama beberapa saudara. Aku berjalan pelan ke kamarku, membuka kebaya itu satu persatu sambil terisak. Lipstik dan bedak di wajahku luntur bersama air mata. Aku duduk di lantai, memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Ibu datang ke kamarku setelah semua tamu pergi. Ia duduk di sampingku, mencoba merangkulku. Tapi aku menepis pelan. Aku tidak marah, tapi hatiku terlalu sakit. "Rani, maafin ibu ya nak," katanya pelan dengan suara bergetar. "Ibu tahu kamu gak mau, tapi ibu gak punya pilihan. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa bantu kita? Ibu gak kuat lagi nak." Aku hanya bisa menangis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagian diriku masih mencintai ibu, tapi bagian lainnya terluka terlalu dalam. Ibu memelukku erat, tapi pelukan itu terasa kosong. Beberapa hari setelah pertunangan, hidupku berubah drastis. Di sekolah, aku sulit berkonsentrasi. Setiap kali melihat teman-temanku tertawa di kantin, membicarakan rencana kuliah, atau sekedar mengeluh soal tugas, aku merasa asing. Aku iri, mereka bebas, mereka punya masa depan. Sedangkan aku, masa depanku telah dijual dengan harga kesepakatan. Aku mulai sering bolos sekolah. Aku sering duduk di taman belakang, menyendiri, menatap langit yang biru pucat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah dilahirkan miskin? Kalau saja ayah masih ada, mungkin semua akan berbeda. Kalau saja ekonomi keluarga kami tidak hancur, mungkin aku tidak akan dijodohkan dengan pria yang bahkan tidak aku sukai. Satu malam, aku mendengar ibu berbicara di telepon dengan seseorang. Aku yakin itu pria itu. "Iya Pak, Rani sudah siap, kita hanya tinggal menunggu waktu yang tepat saja." Suaranya tenang, seolah semua ini bukan masalah besar. Tapi bagiku, kalimat itu seperti belati yang menusuk dadaku berkali-kali. Aku merangkak pelan ke sudut kamar, menutup telingaku dengan bantal, menangis sampai sesak napas. Pada titik itu, aku benar-benar merasa sendirian. Orang yang paling aku percaya, ibuku, telah berdiri di sisi pria itu, bukan di sisiku. Tidak ada tempat untukku bersandar, tidak ada yang mendengar jeritan hatiku, tidak ada yang mencoba menyelamatkanku. Suatu malam, aku nekat berdiri di depan cermin. Aku menatap diriku sendiri, mata yang bengkak, wajah pucat, rambut kusut. Aku bahkan tidak mengenali siapa yang ada di sana. "Ini bukan aku," gumamku pelan. "Ini bukan hidupku." Dalam diam, aku mulai menyusun keberanian. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi saat itu, aku juga belum tahu kemana harus pergi. Dunia terasa besar, gelap, dan menakutkan. Aku hanya anak SMA. Tapi di dalam hatiku, api kecil mulai menyala, api perlawanan, api untuk bertahan hidup. Namun sebelum aku bisa melakukan apapun, waktu terus berjalan. Hari pernikahan yang direncanakan keluarga semakin dekat.
Semua orang sibuk mempersiapkan ini dan itu. Aku hanya tenggelam dalam ketakutan seperti kapal kecil di tengah badai besar. Tidak ada satupun yang tahu betapa hancurnya aku. Dan di titik inilah aku merasa jatuh sedalam-dalamnya. Aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku menjadi penonton dalam cerita hidupku. Semua orang bicara, memutuskan dan merencanakan, sementara aku hanya diam, tak bersuara, tak berdaya. Setelah malam itu, hidupku terasa seperti jalan panjang yang tidak punya ujung. Setiap hari aku bangun dengan perasaan berat, seolah ada batu besar menindih dadaku. Semangatku untuk sekolah perlahan hilang. Aku tidak lagi fokus di kelas, nilai-nilaiku merosot, dan aku semakin sering menyendiri. Teman-teman mulai menjauh karena aku selalu diam, seakan dunia mereka tidak lagi sama denganku. Aku terperangkap dalam rencana pernikahan yang bukan pilihanku. Hari pernikahan tinggal sebulan lagi. Semua keluarga sibuk mempersiapkan undangan, baju pengantin, bahkan catering sederhana. Setiap kali mereka bicara tentang pernikahan itu, aku merasa seperti tidak ada suaraku. Seolah aku hanya sebuah boneka yang dipindah-pindahkan sesuka mereka. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Ketakutan yang selama ini menelanku perlahan berubah menjadi keinginan untuk melawan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak mau hidupku ditentukan oleh orang lain. Titik balik itu datang secara tak terduga. Suatu siang, saat jam pelajaran kosong, aku duduk di bangku taman sekolah sendirian. Aku tidak ingin masuk kelas karena pikiranku penuh. Aku hanya menatap tanah dan mendengarkan suara angin. Tanpa sadar, Bu Lilis, wali kelasku, mendekat. Ia sudah lama memperhatikan perubahan sikapku. Sejak pertunggangan itu, aku sering melamun, tidak pernah tersenyum, bahkan beberapa kali menangis diam-diam di pojok kelas. "Rami," panggilnya pelan. Aku terkejut, buru-buru mengusap air mata. Iya Bu." Ia duduk di sampingku, tidak langsung bertanya. Ia hanya diam beberapa saat lalu berkata lembut, "Ibu perhatikan, kamu berubah akhir-akhir ini. Kamu anak yang pintar, biasanya semangat belajar. Tapi sekarang, kamu seperti orang yang kehilangan arah. Ada apa, Nak?" Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya seperti kunci yang membuka semua beban yang aku simpan selama ini. Aku mencoba menahan tangis, tapi akhirnya air mata itu jatuh juga. Aku menangis sesenggukan di depan Bu Lilis. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Tentang utang keluarga, tentang ibu yang putus asa, tentang pria itu, tentang pertunangan paksa, dan tentang bagaimana aku merasa hidupku hancur. Bu Lilis mendengarkan dengan wajah serius dan mata yang berkaca-kaca. Saat aku selesai bercerita, ia memelukku erat. "Rani, kamu tidak sendiri," katanya pelan. "Apa yang kamu alami ini bukan salahmu, dan kamu punya hak untuk menentukan masa depanmu sendiri. Menikah di bawah umur dengan paksaan itu melanggar hukum. Ada cara untuk menghentikan ini." Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Selama ini, aku pikir aku tidak punya pilihan. Tapi ternyata, aku punya hak. Aku tidak tahu hukumnya. Aku tidak tahu prosedurnya. Tapi Bu Lilis bilang ia akan membantuku. Ia menghubungi konselor sekolah, lalu petugas P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Semuanya berjalan cepat. Dalam waktu beberapa hari, petugas datang ke sekolah untuk berbicara denganku secara rahasia. Malam itu, ketika aku pulang ke rumah, aku tahu situasinya akan sulit. Ibu sudah menerima uang panjar dari keluarga pria itu. Ia menganggap semuanya sudah tidak bisa dibatalkan. Ketika aku memberitahunya bahwa aku tidak akan menikah dan bahwa aku telah menceritakan semuanya ke sekolah, wajah ibu pucat. "Apa kamu gila, Rani?" teriaknya keras. "Kamu nggak tahu kita hutang berapa banyak? Kamu pikir semua ini bisa dibatalkan begitu saja?" Air mataku menetes, tapi aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, aku melawan. "Bu, aku bukan barang yang bisa dijual. Aku bukan alat untuk bayar utang. Aku anak ibu. Aku juga punya masa depan." Suaraku bergetar, tapi tegas.
Ibu terdiam sesaat. Aku belum pernah berbicara seberani itu sebelumnya. Ia mencoba membantah, tapi aku melanjutkan. Aku masih di bawah umur. Pernikahan ini melanggar hukum. Kalau ibu terus paksa, aku akan cari perlindungan. Pertengkaran malam itu panjang. Ibu menangis, aku juga menangis. Ia memohon, ia berteriak, tapi aku tidak mundur. Aku mencintai ibuku, tapi aku juga mencintai masa depanku. Aku tidak mau hidup sengsara seumur hidup hanya karena satu keputusan yang bukan keinginanku. Beberapa hari kemudian, petugas dari P2TP2A datang ke rumah bersama pihak sekolah. Mereka berbicara serius dengan ibu. Awalnya ibu keras kepala, merasa malu, merasa aku mempermalukannya di depan orang banyak. Tapi perlahan setelah mendengar penjelasan dari petugas tentang hukum pernikahan anak, tentang ancaman pidana untuk pernikahan paksa, dan tentang perlindungan yang bisa mereka berikan padaku, air mata ibu kembali mengalir. Aku cuma gak tahu harus gimana lagi, katanya lirih di depan mereka. Aku cuma pengen anakku gak sengsara kayak aku. Aku menggenggam tangannya. Bu, aku tahu, aku juga pengen bantu ibu, tapi ini bukan caranya. Aku janji, aku akan belajar keras, aku akan kerja paruh waktu sepulang sekolah. Tapi tolong, jangan ambil masa depanku. Suasana ruang tamu sore itu hening. Lama sekali ibu hanya menatapku, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat air matanya jatuh bukan karena marah atau tertekan, tapi karena penyesalan. Beberapa minggu berikutnya, pertunangan itu dibatalkan. Tidak mudah. Pria itu marah besar. Ia mendatangi rumah menuntut uang panjar dikembalikan. Tapi berkat pendampingan hukum dari pihak perlindungan anak, prosesnya bisa ditangani secara legal. Ibu mendapat teguran keras, tapi juga bimbingan dan bantuan. Semua terasa berat, tapi satu hal jelas, aku bebas. Hari pertama setelah semua berakhir, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Udara pagi terasa lebih ringan. Burung-burung di pohon depan rumah terdengar lebih merdu dari biasanya. Aku berjalan ke sekolah dengan langkah pelan tapi mantap. Aku tidak lagi menunduk malu. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Kita masih miskin, kita masih punya utang. Tapi kali ini, itu jalanku sendiri. Ibu juga mulai berubah. Ia tidak lagi berbicara dengan suara keras. Ia meminta maaf padaku dengan cara yang sederhana. Menyiapkan sarapan pagi seperti dulu. Mengajakku bicara pelan-pelan. Ia mulai menerima bahwa pernikahan bukan solusi. Dan aku mulai belajar untuk memaafkan. Meski luka itu masih ada. Aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu sepulang sekolah. Aku bekerja di warung kecil milik tetangga untuk membantu ibu. Nilainya tidak seberapa, tapi setidaknya aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku kembali belajar dengan sungguh-sungguh. Impian kuliah yang sempat terasa mustahil, kini perlahan kembali hidup. Beberapa guru di sekolah juga membantuku mengurus beasiswa. Mereka bilang, anak sekuat kamu pantas dapat masa depan yang lebih baik. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali aku lelah. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku sadar selalu ada jalan keluar, meskipun jalannya berat dan panjang. Yang terpenting adalah aku tidak menyerah.